Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dari Prodi Perbankan Syariah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yaitu Hamka. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah matkul studi kelayakan bisnis syariah. Nah, yang pertama di sini saya ingin membahas terkait aspek hukum dan legalitas perusahaannya. Bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan hukum yang ada gitu. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait legalitas pelaksana bisnis, lalu juga identitas pelaksana bisnis, lalu legalitas produk, lalu lokasi rencana bisnis, dan yang terakhir adalah peraturan dan kelengkapan perizinan. Nah, dari beberapa penjelasan ini saya ingin menjelaskan terkait aspek hukum terlebih dahulu. Aspek hukum bisnis ini adalah pada dasarnya merupakan izin atau aturan atau identitas legal yang harus dipenuhi oleh pelaksana bisnis. Lalu di sini yang pertama ada legalitas pelaksana bisnis. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait aspek hukumnya apa, bagaimana bisnis ini harus ada izin dan aturannya. Lalu di sini ada identitas lengkap dari pemilik, yaitu legalitasnya ada identitas lengkap dari pemilik perusahaan, bagaimana dia terstruktur kepemilikannya, yaitu hingga bentuk badan usahanya, lalu apakah itu CV-nya, PT-nya, atau usaha perorangannya. Lalu yang kedua ini adalah terkait identitas pelaksana bisnisnya. Identitas pelaksana bisnisnya itu apa, harus jelas dan harus dipertanggungjawabkan. Itu apa, misalnya nama pemilik, terus juga alat usaha, lalu NPWP, lalu dokumen identitas, dan yang menunjukkan legalitas pihak dari menjalankan usaha ataupun lainnya itu, yang bisa menunjukkan identitas dari perusahaan itu, namanya dan lainnya. Lalu yang ketiga, legalitas produk. Nah, bagaimana si bisnis ini menyiapkan produk yang bisa mengait konsumen gitu. Setiap produknya harus izin BPOM, lalu juga PIRT. PIRT itu artinya terkait izin daripada legalitas produknya. Lalu untuk kosmetik, produk kosmetik itu biasanya khusus kosmetik itu ada BPOM-nya. Lalu label izin edar wajib usaha. Lalu legalitas produk yang bertujuan melindungi konsumen dan pelaksana usahanya. Lalu yang keempat, lokasi rencana bisnis. Bagaimana lokasi ini tempatnya nyaman bagi para konsumen, lalu juga bisa ruangnya mencakupi untuk beberapa produk, lalu juga usaha juga memiliki lokasi yang izin lingkungan, yaitu izin operasional di area tertentu, contoh atas izin warganya sekitarnya. Lalu izin daripada pemilik daripada daerah tersebut, contohnya seperti RT RW ataupun kelurahannya, seperti itu. Nah, lalu di sini yang terakhir adalah peraturan dan kelengkapan perizinan. Bagaimana usaha itu wajib melengkapi peraturan dan kelengkapan bisnisnya. Bagaimana dengan perizinan seperti dokumen NIEB. NIEB itu nomor induk berusaha, lalu juga SIUP, izin operasional, yaitu izin tambahan lainnya seperti jenis bisnisnya apa, itu jelaskan agar nantinya perizinan dan kelengkapan bisnisnya ini bisa jelas dan bisa diterima gitu, dan bisa beroperasi dengan resmi di khalayak ramai gitu. Lalu yang terakhir, bagaimana bisnis ini bisa lancar dan bisa mencapai target daripada si perusahaannya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan bagaimana aspek hukum bisnis ini harus tetap terkait dokumennya, lalu tetapi juga aktivitas bisnisnya harus jelas, bagaimana perusahaan ini menjalankan perusahaannya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.